Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 mata kuliah pengantar model matematika akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu mengenai pemodelan mobilitas mahasiswa FMIPA UGM menuju ke kampus. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu Ana, Banu, Juang, Palalia, dan saya sendiri Jerry Kunugroho. Latar belakangnya yaitu banyaknya kendaraan di jalanan Yogyakarta, terutama di daerah kampus UGM, menimbulkan kemacetan dan polusi udara. Melihat hal ini, diperlukan suatu solusi yang efektif dari mahasiswa sebagai mayoritas pengguna jalan di daerah kampus. Oleh karena itu, kelompok kami akan menyelidiki laju perubahan banyaknya mahasiswa yang menuju ke kampus dengan berjalan kaki, bersepeda, dan sepeda motor. Asumsi pemodelan. Yang pertama, satu orang hanya berada pada satu kelompok. Misalnya, orang yang berada pada kelompok J, maka orang tersebut adalah orang yang berjalan kaki setiap hari ke kampus MIPA. Dua, populasi pemodelan ini hanya diperuntukkan bagi mahasiswa FMIPA UGM yang berjalan kaki, bersepeda, atau mengendarai sepeda motor menuju ke kampus. Apabila mahasiswa tersebut tidak berjalan kaki, bersepeda, dan mengendarai motor menuju kampus, maka mahasiswa tersebut tidak lagi menjadi bahan pertimbangan pada pemodelan ini. Ditunjukkan dengan adanya arah panah keluar pada tiap kelompok di diagram fase. 3. Mahasiswa yang mengendarai sepeda motor atau bersepeda menuju kampus diasumsikan mengendarinya sendiri, tidak dibonceng atau diantar. Keempat, preferensi masing-masing orang mengenai caranya menuju ke kampus tidak dipengaruhi oleh interaksi mereka dengan orang lain. Oleh karena itu, pemodelan ini hanya memuat persamaan-persamaan linear. Baik. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai variabel-variabel yang akan digunakan. Nah, yang pertama ada variabel N, yaitu jumlah mahasiswa aktif FMIPA UGM yang berjalan kaki, bersepeda, atau bersepeda motor menuju ke kampus. Yang berikutnya ada variabel J yang menyatakan jumlah mahasiswa aktif FMIPA UGM yang berjalan kaki menuju ke kampus. Kemudian ada variabel S yang menyatakan jumlah mahasiswa aktif FMIPA UGM yang bersepeda menuju ke kampus. Kemudian variabel yang terakhir adalah variabel M yang menyatakan jumlah mahasiswa aktif FMIPA UGM yang mengendarai sepeda motor menuju ke kampus. Nah, selain 4 variabel sebelumnya, ada pun beberapa parameter yang akan digunakan pada pemodelan ini. Yang pertama ada parameter A, yang menyatakan tingkat mahasiswa MIPA yang berjalan kaki menuju ke kampus. Kemudian B, menyatakan tingkat mahasiswa MIPA yang bersepeda menuju ke kampus. Kemudian C, menyatakan tingkat mahasiswa MIPA yang bersepeda motor menuju ke kampus. Kemudian D, menyatakan tingkat mahasiswa MIPA yang berjalan kaki, kemudian berencana untuk bersepeda menuju ke kampus. Kemudian ada parameter E, yang menyatakan tingkat mahasiswa MIPA yang awalnya berjalan kaki, kemudian berencana untuk bersepeda motor menuju ke kampus. Berikutnya ada parameter F, yang menyatakan tingkat mahasiswa MIPA yang bersepeda, kemudian berencana untuk berjalan kaki menuju ke kampus. Kemudian G, menyatakan tingkat mahasiswa MIPA yang bersepeda dan kemudian berencana untuk bersepeda motor menuju ke kampus. Selanjutnya ada parameter H, yang menyatakan tingkat mahasiswa MIPA yang bersepeda motor, kemudian berencana untuk berjalan kaki menuju ke kampus. Berikutnya ada I, yang menyatakan tingkat mahasiswa MIPA yang bersepeda motor, kemudian berencana untuk bersepeda menuju ke kampus. Adapun parameter lainnya yaitu J, K, dan L berturut-turut menyatakan tingkat mahasiswa MIPA yang berjalan kaki, bersepeda, dan bersepeda motor, dan kemudian berencana untuk menuju ke kampus dengan cara yang lain, yaitu cara selain naik sepeda motor, sepeda, dan berjalan kaki. Nah, kemudian di sini akan dijelaskan diagram fase dan model dari diagram fase berikut. Nah, dari diagram fase, dari paling kiri bisa dilihat, yaitu mahasiswa FMIPA UGM yang ke kampus dengan berjalan kaki, bersepeda, atau naik motor. Nah, di sini ditunjukkan atau disimbolkan dengan variabel N. Kemudian ada jalan kaki atau variabel J, sepeda atau variabel S, dan motor atau variabel M. Di sini ada beberapa panah dengan parameter-parameter terkait. Seperti dari N ke J dengan parameter A, dari N ke S dengan parameter B, dari N ke M dengan parameter C. Kemudian dari J ada beberapa parameter yang masuk dan keluar. Yang masuk ada A, F, dan ada H. Kemudian yang keluar ada
D, E, dan J. Yang berikutnya akan bisa kita lihat dari persamaan modelnya. Nah, di sini kita lihat dNdt merupakan laju perubahan N terhadap T. Nah, di sini dinyatakan dari panahnya keluar, maka dinyatakan dengan negatif. Jadi, dNdt sama dengan negatif A ditambah B ditambah C dikali dengan N. Berikutnya, adanya laju perubahan J terhadap T, dj dt, yang bisa kita lihat dari panahnya juga. Yang masuk ada parameter A, F, dan H, sehingga dj/dt dapat dinyatakan dengan AN ditambah Fs ditambah Hm, dikurangi dengan parameter yang keluar, yaitu D ditambah E ditambah J, dikali dengan variabel J. Kemudian selanjutnya ada laju perubahan S terhadap T, atau disebutkan dengan ds/dt. Di sini dapat dilihat juga, sama seperti sebelumnya, parameter-parameter yang masuk dan keluar dari variabel S. Nah, di sini variabel yang masuk, parameter yang masuk ada B, D, dan I. Maka di sini diperoleh ds/dt sama dengan Bn ditambah dj ditambah im, dikurangi dengan parameter yang keluar, yaitu F ditambah G ditambah K dikali dengan S. Kemudian yang terakhir, adanya laju perubahan M terhadap T atau dm/dt, yang sama dengan beberapa variabel sebelumnya, bisa dilihat dari parameter yang masuk dan keluar. Parameter yang masuk ada C, E, dan G, sehingga dapat diperoleh dm/dt sama dengan Cn ditambah EJ ditambah GS, dikurangi dengan parameter yang keluar, yaitu I ditambah H ditambah L dikali dengan M. Nah, untuk model tadi itu bagaimana interpretasinya? Jadi, untuk interpretasinya itu DN, DT, DJDT, DSDT, dan juga DMDT secara berturut-turut menyatakan laju perubahan jumlah mahasiswa aktif FMIPA UGM yang berjalan kaki, bersepeda motor, atau bersepeda menuju kampus terhadap waktu, kemudian laju perubahan jumlah mahasiswa aktif FMIPA UGM yang berjalan kaki menuju kampus terhadap waktu, laju perubahan jumlah mahasiswa aktif FMIPA UGM yang bersepeda menuju kampus terhadap waktu, dan yang terakhir yaitu laju perubahan jumlah mahasiswa aktif FMIPA UGM yang bersepeda motor menuju kampus terhadap waktu. Nah, masing-masing laju perubahan tersebut itu dipengaruhi oleh parameter-parameter yang tadi sudah disebutkan pada slide 6, di mana panah arah masuk pada diagram yang ditandai oleh tanda positif pada persamaan model, berarti jumlah pada kompartemen tersebut mengalami penambahan. Nah, sebaliknya untuk panah arah keluar yang ada pada diagram, ini ditandai oleh tanda negatif pada persamaan model, itu artinya adalah jumlah pada kompartemen tersebut mengalami pengurangan. Nah, jumlah akhir masing-masing kompartemen nanti pada jangka waktu yang cukup panjang sepenuhnya tergantung pada banyaknya penambahan dan pengurangan. Apabila penambahan ini mendominasi, maka grafik yang dihasilkan akan cenderung terlihat naik, dan sebaliknya apabila pengurangan yang mendominasi maka grafik akan menuju ke 0. Nah, selanjutnya kami mencoba melakukan elaborasi antara model persamaan yang sudah kami peroleh dengan survei yang sudah kami lakukan beberapa waktu yang lalu. Nah, hasil surveinya itu seperti apa? Dari survei yang kami sebar itu diperoleh 48 responden, di mana 64,6% responden tersebut adalah mahasiswa yang mengendarai sepeda motor ketika menuju kampus, kemudian 20,8%-nya adalah mahasiswa yang berjalan kaki menuju kampus, dan 14,6%-nya adalah mahasiswa yang menuju kampus dengan bersepeda. Nah, untuk mahasiswa yang berjalan kaki menuju kampus, itu ada 30% yang tetap ingin berjalan kaki dalam jangka waktu yang lama, kemudian 30%-nya ada yang ingin berpindah dengan menggunakan transportasi lain selain sepeda dan juga motor, kemudian 10%-nya ingin berpindah menggunakan motor, dan yang 30%-nya adalah mahasiswa yang dari berjalan kaki tapi ingin berganti dengan bersepeda menuju ke kampus begitu. Nah, untuk yang mahasiswa yang bersepeda ini ada 28,6% mahasiswa yang awalnya bersepeda tapi kemudian berturut-turut ingin berganti ke yang naik motor, kemudian habis itu ada yang mau mencoba berjalan kaki, tapi ada juga yang tetap ingin bersepeda. Nah, sedangkan 14,3%-nya sendiri adalah mahasiswa yang ingin tetap
yang ingin bersepeda kemudian berganti dengan angkutan yang lain, kendaraan yang lain selain dengan naik motor maupun berjalan kaki. Nah, untuk mahasiswa yang naik motor sendiri, 58,1%-nya ini masih tetap ingin bersepeda motor ketika menuju kampus, kemudian 22,6%-nya adalah mahasiswa yang ingin mencoba dengan kendaraan yang lain selain dengan sepeda motor maupun jalan kaki. Kemudian 12,9%-nya adalah mahasiswa yang ingin mencoba dengan bersepeda, kemudian 6,5%-nya adalah mahasiswa yang ingin mencoba berjalan kaki ketika menuju kampus. Nah, nilai-nilai besarnya persentase yang ada pada grafik tersebut itu adalah besarnya nilai parameter. Jadi bisa kita peroleh bahwa nilai parameter A itu adalah 0,208, untuk B 0,146, untuk yang C 0,646, untuk yang D 0,3, E 0,1, F 0,286, G 0,286, H 0,065, parameter I 0,129, parameter J 0,3, untuk nilai parameter K adalah 0,143, dan yang terakhir nilai parameter L adalah 0,226. Nah, besarnya nilai parameter ini disubstitusikan ke persamaan model yang sudah kita peroleh, tadi ada di slide 6, sehingga bisa kita peroleh persamaan model lagi, yaitu dN per dt sama dengan min N, dJ per dt sama dengan 0,208N ditambah 0,286S ditambah 0,065 M dikurangi 0,7J. Kemudian untuk DSDT sama dengan 0,146N ditambah 0,3J ditambah dengan 0,129M dikurangi 0,715S. Dan yang terakhir untuk DMDT itu sama dengan 0,646N ditambah 0,1J ditambah 0,286S dikurangi dengan 0,42M. Selanjutnya akan dicari titik equilibrium persamaan model. Diperhatikan bahwa titik equilibrium tersebut dapat dicari dengan menyamadengankan 0 masing-masing formulasi pada model. Sehingga diperoleh sistem persamaan linear sebagai berikut. Minus N sama dengan 0, 0,208N ditambah 0,286S ditambah 0,065M dikurangi 0,7J sama dengan 0, 0,146N ditambah 0,3J ditambah 0,129M dikurangi 0,715S sama dengan 0, 0,646N ditambah 0,1J ditambah 0,286S dikurangi 0,42M sama dengan 0. Nah, dengan menyelesaikan sistem persamaan linear di atas, maka diperoleh nilai variabelnya itu sama dengan 0 semuanya. Jadi, titik equilibriumnya adalah N, J, S, M sama dengan 0,0,0,0. Dikarenakan sistem persamaan linear pada slide sebelumnya, slide sebelumnya itu merupakan sistem persamaan yang linear, maka dapat dibentuk matriks augmented sebagai berikut yang tertera pada slide. Nah, dari situ kita bisa memperoleh nilai eigen, yaitu lambda 1 sama dengan minus 1, lambda 2 mendekati minus 1,012, lambda 3 sama mendekati minus 0,602, lambda 4 mendekati minus 0,221. Dikarenakan semua nilai eigennya bernilai negatif atau dengan kata lain kurang dari 0, maka titik equilibrium 0,0,0,0 stabil. Yang artinya, untuk suatu nilai awal yang cukup dekat dengan titik 0,0,0,0, seiring dengan bertambahnya waktu, solusi akan tetap berada di dekat titik tersebut. Lebih tepatnya, apabila dilihat pada grafik di slide 16, jumlah mahasiswa yang ke kampus dengan berjalan kaki, bersepeda, dan yang bersepeda motor akan menuju ke 0 dalam jangka waktu yang cukup panjang. Melihat hal ini dari kacamata dunia, artinya setiap mahasiswa FMIPA UGM akan beralih menggunakan transportasi lain untuk menuju ke kampus. Di sini kami mencari solusi dari persamaan model menggunakan Python. Ini sintaks Python yang kami gunakan. Itu kami mendefinisikan nilai awalnya itu 48 untuk nilai variabel N,
Dan untuk nilai variabel J, S, dan M itu sama-sama bernilai 0. Ini kelanjutan dari sintaks Python yang kami gunakan. Dari program Python yang kami gunakan itu, kami mendapatkan tabel tentang jumlah mahasiswa pada masing-masing kelompok pada rentang waktu 0 sampai 50. Didapatkan nilai dari mahasiswa FMIPA UGM itu mengalami penurunan dan jumlah mahasiswa untuk yang jalan kaki, sepeda motor, dan bersepeda itu mengalami peningkatan tapi akan turun pada waktu tertentu. Berdasarkan tabel tadi, kami mendapatkan grafik seperti berikut. Sumbu Y-nya itu menyatakan jumlah mahasiswa per kelompoknya, dan sumbu X-nya itu menyatakan rentang waktu yang kami definisikan. Untuk yang grafik berwarna coklat itu menunjukkan jumlah mahasiswa FMIPA UGM atau populasi kami yaitu N. Untuk grafik berwarna hijau itu menyatakan jumlah mahasiswa yang berjalan kaki. Grafik berwarna biru itu menunjukkan mahasiswa yang bersepeda, dan grafik berwarna merah itu menunjukkan mahasiswa yang bersepeda motor. Seperti pada tabel tadi, terjadi penurunan pada jumlah mahasiswa FMIPA atau populasi kami, dan untuk ketiga kelompok mengalami peningkatan, tapi akan turun pada waktu tertentu. Seperti yang telah disampaikan, bahwa kami mengambil nilai awalnya itu 48,0, 0, dan 0. Itu kami ambil dari jumlah responden survei, dan dari grafik tadi dapat dilihat bahwa dalam jangka waktu cukup lama, jumlah mahasiswa dari ketiga kelompok tersebut akan terus menurun. Hal ini dikarenakan kelompok mahasiswa yang ke kampus dengan berjalan kaki, bersepeda atau bersepeda motor, N itu diasumsikan berjumlah konstan dan tidak ada suku penambahannya. Berikutnya, jumlah mahasiswa yang menuju kampus dengan berjalan kaki atau J, bersepeda S, atau bersepeda motor M akan naik sampai waktu tertentu, namun semakin lama akan menuju ke 0. Hal ini dikarenakan terdapat parameter pengurangan, yaitu D plus E plus J sama dengan 0,7 untuk yang berjalan kaki, F plus G plus K sama dengan 0,715 untuk yang bersepeda, dan I plus H plus L itu sama dengan 0,42 untuk yang bersepeda motor. Sementara input modelnya itu bersifat konstan, sehingga seiring berjalannya waktu, jumlah mahasiswa dari ketiga kelompok tersebut akan nihil. Dari pemaparan slide-slide sebelumnya, diperoleh interpretasi akhir sebagai berikut. Dari 48 responden survei, mayoritas mahasiswa FMIPA UGM mengendarai sepeda motor menuju ke kampus. Hal ini mengindikasikan bahwa mahasiswa FMIPA UGM belum sadar mengenai pentingnya masalah kemacetan dan polusi udara di lingkungan kampus. Namun, setelah dilakukan pemodelan matematika terkait ini oleh kelompok kami, diperoleh bahwa dalam jangka waktu yang panjang, mahasiswa FMIPA UGM akan sadar mengenai permasalahan ini. Hal ini ditunjukkan oleh jumlah mahasiswa yang bersepeda motor semakin lama akan menuju 0 atau nihil. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Kami cukupkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.